Oke, baik teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 1 akan memulai presentasi kami tentang kehidupan berkeluarga. Ya, jadi di sini kami dipilih oleh Pak Amran, ada narasumber kami Betran, Geraldanta Ginting, dan juga izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jos Felix Manurung. Saya Rika Febrianti Situmorang. Saya Debbie Aurelia. Saya Marfael. Saya Rini. Saya Betran Geraldanta. Selamat menyaksikan video dari kami. Jadi kali ini kami kelompok 1 akan menjalankan tugas kelompok yang diberikan oleh Pak Amran, yaitu tentang panggilan hidup berkeluarga. Sebelum kami memulai tugas ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erika. Saya Rini. Saya Betran Geraldanta. Saya Jos Felix Manurung. Saya Debbie. Dan saya Marfa Dan di sini bersama kami ada mamanya Betran. sebagai narasumber. Saya maminya Betran. Kebetulan teman-teman Betran datang ke sini untuk menceritakan ada tentang tugas kelompok. Jadi kita mulai aja ya. Jadi di sini tante, kami kan mau tahu gimana itu tentang hidup berkeluarga yang menurut kekristenan gitu, atau mungkin bisa secara Katolik. Nah, tante, sebelum adanya Betran nih, gimana tante bisa ketemu sama Papa Betran dulu? Jadi sebelum kita cerita tentang kehidupan berkeluarga tante ketemu sama papinya Betran. Pertama, tante mau menjelaskan hidup berkeluarga itu, artinya hidup berkeluarga itu adanya perkawinan. Baik perkawinan itu ya bisa dibilang yang Tuhan, yang direstui Tuhan, yang melalui sakramen perkawinan. Tapi sebelum itu kita kan harus sebelum sakramen kita harus ada syarat-syaratnya. Paling tidak kita harus dibaptis besar kan, baru bisa adanya sakramen tadi, perbaptisan itu. Itulah arti hidup berkeluarga. Jadi topik pembicaranya tadi awal ketemu tante sama papi Betran itu karena kita bersuku ya, bisa dibilang tante kawin impal. Tulang impal bisa bilang orang tua kakeknya Betran sama orang tua neneknya papi Betran itu berturang itu bukan satu keluarga, abang dan adik gitu, nenek sama bolangnya. Itulah, jadi kami dipertemukan setelah tante tamat sarjana, papinya Betran tamat dokter. Kami dipertemukan, akhirnya cocok. Jadi memang prosesnya enggaknya lama, hanya sekitar 6 bulan. Tapi sebelumnya memang sudah tahu, sudah saling kenal dari kecil. Jadi karena keluarga sudah pada senang, dan kami jalani pun dengan ada aturan kekristenan, maka terjadilah perkawinan tersebut. Ada lagi pertanyaan? Ini buat tante nih, gimana tuh suatu keluarga bisa mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari? Satu keluarga mencerminkan kasih Allah. Jadi di dalam rumah tangga itu ada pasangan suami istri ya, ada orang tua laki-laki sebagai kepala dan istri pembantu
kepala keluarga. Jadi saling melengkapi, saling melengkapi kan. Jadi adanya kerjasama antara suami dan istri yang pada dasarnya bertanggung jawab. Sebagai suami ada tanggung jawab mencari nafkah dan istri membantu suami yang mengurus anak-anak. Meskipun ada juga ibu itu bekerja di luar sana, tapi mereka menyempatkan diri ada waktu untuk anak. Jadi di rumah tangga itu tidak ada kekosongan, harus saling mengerti bagaimana satu sama lain, suami dan istri, anak dan orang tua dan anak. Jadi mereka harus saling tahu setiap kondisi anak. Karena kan ibu yang paling dekat sama anak kan. Jadi memang harus ada komunikasi secara langsung supaya tidak ada kekosongan di dalam keluarga itu. Menurut Tante sendiri, kan memang peran kedua orang tua itu penting. Nah, banyak nih anak-anak yang nggak tahu kalau peran mereka itu penting di dalam keluarga itu, tapi mereka menganggap itu nggak penting karena mikirnya kalau ya udah bapak aja yang ngatur semua ini gitu. Padahal peran mereka itu penting. Itu gimana menurut Tante? Itu sebenarnya kembali lagi ke orang tua gitu, ke orang tua. Makanya sebagai orang tua ini gampang-gampang susah. Nah, makanya harus ada komunikasi, harus ada pendekatan, apalagi di antara kalian yang baru-baru remaja ya kan. Rasa ingin tahunya tinggi pertama, terus yang kedua membantah, terus sembunyi-sembunyi. Contoh kayak Tante ke veteran, setiap aktivitas veteran, meskipun Tante sibuk ya sebagai dosen di luar sana, setiap hari Tante tanya, di mana anakku, jam berapa pulang, les hari ini enggak. Begitu Tante pulang, dia udah pulang dari bimbingan, gimana pelajarannya tadi nakku. Jadi setiap saat tahu perkembangan anak, siapa temannya. Jadi Tante rasa harus ada komunikasi. Berarti intinya itu komunikasi yang baik antara Iya. orang tua ya. Terus sebagai orang tua pun harus tahu bagaimana karakter anak, bagaimana kehidupan, apa yang dirasakan perasaannya hari ini. Kan setiap anak kan berubah-ubah, apalagi kita masa puberitas. Masa anak-anak tuh masa puberitas, siapa pacarnya, siapa yang dekat sama dia. Tante tanya, siapa pacar lu nakku? Contoh ya, siapa pacar lu? Nggak ada nih. Kalau ada kasih tahu ya, nggak ya mami marah. Contoh itu. Jadi setiap saat Tante tahu perkembangannya. Jadi kita harus mengenal karakter anak. Misalnya bilang mudi-mudi anak kan moodnya, bagaimana hari ini, besok, itu seperti itu. Ini Bin, aku juga mau nanya mengenai keterbukaan terhadap anak. Iya. Jadi kan kalau Bapak di veteran ini di sekolah kan itu kayak pendiam gitu. Nah, gimana sih karakter si veteran kalau di rumah? Apalagi kan ini anak veteran ini anak tunggal. Jadi pasti Bibi lebih tahu gitu. Veteran ini pada dasarnya nggak pendiam. Pada dasarnya nggak pendiam, bahkan cerita gitu. Iya. Tapi memang sedikit usil. Tapi usilnya ya kadang dia nggak ada teman bicara gitu. Nggak teman bicara. Tapi karena dia mungkin selama ini maaf kata ya, dia sering dibully. Makanya Bibi tahu, dia cerita, saya dibully hari ini nih. Jadi itulah peran Tante memberitahukan. Kayak kemarin contoh ya, sedikit Tante bukakan. Tante langsung ngomong sama Pak Fernandi. Karena kan kalau Tante nggak ngomong kan berarti kan veteran merusak karakter veteran. Jadi Tante hubungi bicara secara langsung sama Pak Fernandi, bagaimana jalan keluarnya. Mungkin sebenarnya dia nggak, pada dasar nggak pendiam, mau dia komunikasi, bahkan bisa dibilang dia nggak pelit dalam keuangan.
nggak pegang keuangan. Sudah nampak langsung. Iya, karena sering diejek, terus apalagi papinya sudah nggak ada, rasa mindernya tinggi. Rasa mindernya tinggi. Kenapa tante bisa tahu? Kenapa tante komunikasi setiap saat apa yang dirasakannya. Dan tante tekankan sama dia harus ada keterbukaan, meskipun salah kamu harus jujur, biar tante bisa mengatasi bagaimana perkembangan setiap saat. Seperti itu gitu. Ada pertanyaan lagi, Mafel? Ini kan tante, sorry ya tante, jadi bahas almarhum papi kan udah gak ada. Otomatis kan peran tante itu jadi dua gitu. Ada nggak gitu tante? Contohnya tantangan tersendiri jadinya? Banyak tantangan tante. Salah satunya mencari uang. Iya, bagian ekonomi ya kan? Bagian ekonomi. Makanya pagi tante sekitar jam 7, jam 7.15 veteran pergi, tante bersiap-siap untuk kerja. Kadang sampai jam 9, karena tante cari uang, cari ngajak eksekutif, ambil uang tambah, cari uang tambahan gitu. Terus tante jadi pembicara. Setelah itu harus pulang dengan capeknya luar biasa. Tante harus melihat perkembangan dia, tugas-tugasnya macam mana, sudah kerjakan PR. Jadi itulah tantangan terbesar buat tante, menghidupi satu anak tunggal dengan segala mudi-mudi dia gitu. Ada lagi? Nah ini lanjut mengenai peran doa, apalagi dalam peran doa itu kan sangat penting dalam keluarga. Jadi menurut Bibi peran doa dan sakramen ini apakah sangat mendukung di dalam keluarga gitu? Itu sangat penting. Nah, kenapa Bibi bilang? Contoh, Bibi setiap hari ajak beten tuh bangun pagi saat teduh, malam juga saat teduh. Dan bahkan setiap mau pergi ke sekolah, Bibi sama beten berdoa sambil memegang keretanya, pegang betran, supaya semua keadaannya lebih baik gitu. Semua keadaannya lebih baik. Meskipun Bibi nggak bisa menjaga di 24 jam, kan pasti ada aja banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi dengan adanya kuasa roh, ada roh itu, doa itu sangat membantu gitu. Sampai saat ini dan sampai detik ini tetap kami lakukan sama beten berdua. Aku nanya lagi, kan Bibi bilang itu sangat penting. Jadi pas waktu almarhum beten itu terjalin nggak suatu pendidikan iman itu? Terjalin. Atau mungkin pas bapak itu? Enggak, dari dulu. Dari beten umur SD kelas 1 sampai sekarang tetap kami ada berdoa satu keluarga. Jadi duluan bertiga, gak ada papinya, tetap terlaksana itu, tetap terlaksana. Jadi kan Bibi pikir dengan doa itu yang bisa ibarat menyempurnakan semuanya gitu. Ada lagi? Oh, ini ya Bi, mengenai sedikit pembulian. Aku kan mau menceritakan itu gimana sih? Jadi kan beten ini sering dibully, gitu kan. Jadi menurut Bibi, gimana sih pendapat Bibi mengenai orang yang sering membuli veteran? Jadi dalam satu tema yang berbeda ya, biar kayak saling mencangkup aja gitu. Menurut Bibi gimana? Sekarang gini, makanya tadi Bibi bilang pembulian itu kan buruk sekali gitu, merusak karakter. Merusak karakter, merusak mental, kayak gitu. Jadi cara mengatasinya kayak gimana lah? Kalau Bibi tidak bisa membilangkan sama teman veteran, ya Bibi yang pecah salah satunya ya orang tua kalian di sekolah kan wali kelas. Jadi Bibi secara ngomonglah antara dua mata ke wali kelas. Itulah cara Bibi supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Kadang-kadang kan di luar sana
kayak di luar negeri itu ada karena pemberian bunuh diri. Nah, jadi nama-nama yang sering bully veteran itu sudah ada di daftar yang Bibi kenal, Bibi tahu di mana orang tuanya, udah sampai situ cari tahunya. Apa pekerjaan orang tuanya, siapa namanya, di mana alamatnya, sudah dapat Bibi. Itulah karena rasa ingin melindungi anak tadi kan gitu. Apalagi anak tunggal. Iya. Bibi paling takut dia nggak jadi orang karena kita punya dia nih ingin papinya ingin jadi dokter. Nah, jadi harus Bibi tuntaskan. Nah, tinggal setahun lagi kan, 8 bulan lagi. Nah, itu. Dari Bibi sendiri ada nggak rasa dendam gitu sama orang-orang yang pernah Oh, enggak, sebenarnya dendam kan nggak boleh, Tuhan kan nggak mengizinkan kita dendam sama orang kan kayak gitu. Nah, enggak, kalau setelah sudah diselesaikan Pak Fernandi itu nggak ada, itu nggak ada, itu hal biasa karena Bibi pun juga pernah juga melewati masa-masa kalian ya kan. Mungkin veteran karena satu karena orang tua papi tadi sudah nggak ada, percaya diri pun nggak ada lagi, jadi lebih bagus dia diam timbang terjadi pertikaian yang lebih besar. Memang Bibi bilang kalau nggak apa diam. Jadi kalau memang kalau memang udah ada dalam bahaya, kasih tahu ke wali kelas, langsung bilang atau kamu telepon mami, biar mami yang jelaskan sama wali kelasnya, karena kan kita sama-sama pendidik. Jadi kita harus tahu mengenal satu-satu maupun murid kita, mahasiswa kita kan harus kenal kan gitu. Tuh. Ini kan ada tante nih. Veteran sendiri gimana tanggapannya sama yang udah mulai veteran selama ini? Mungkin dari video tugas kita ini nanti kan bakal ditampilkan di kelas. Karena tahu veteran mau ngomong gitu. Terbuka aja. Apa santai aja. Nggak ada rasa Ini kan dendam atau gimana? Iya, mana tahu setelah ini nak nggak ada pembelian lagi untuk teman-teman yang lain di sekolah yang ada di kelas dulu. Karena mami pun juga pembicara juga masalah pembelian anak, jadi pembicara juga. Jadi dengan kita ada sharing kayak gini, mungkin nggak ada lagi veteran-veteran yang selanjutnya gitu. mungkin nggak apa-apa bicara aja. Iya, bicara aja, kita bilang aja. Iya, nggak apa-apa nak. Terbuka sih. Ya, mungkin dari tadi yang Erika bilang tadi ada sih sedikit dendam itu sama seorang. Cuman apa boleh buat, karena kita kan nggak bisa melawan juga. Karena kan kalau misalnya kita melawan berbalik gitu, ya juga kan sama-sama tetap salah. Jadi lebih baiknya diam. Kalau menurutku ya veteran, diam juga salah. Tapi kalau ngelawannya secara kayak bilang baik-baik gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Bilang aja langsung orangnya aku nggak suka di gini, Iya. nggak suka diperlakuin kayak gitu. Tapi sih walaupun sudah dibilang seperti itu, Tetap juga tetap juga. tetap dilakukan seperti itu juga. Jadi kan lama-lama kan kesal juga. Kayak kemarin itu kan cerita veteran, apa salahnya seorang janda? Janda mamamu, lonte mamamu cari uang. Seperti itu anak SMA gitu loh. Itu dari situ dia mulai marahnya. di pasar sih itu. Seperti itu. Jadi disitulah kemarin dia mau main kekerasan. Saya bilang jangan gitu loh. Apa salahnya? Toh mamiku seorang janda pun kan bukannya janda cerai, bapiku meninggal. Itu seperti itu. Apa? Mamiku berusaha untuk membesarkan aku. Itu seperti itu dibilang dia sampai bercerita ke rumah gitu. Berarti pembulan ini juga salah satu tantangan lah ya tante di keluarga. Dan cuma ekonomi. Iya. Kok boleh jujur tante ini Dewi sering bilang gini ke aku, janganlah gitu-gituin ke veteran. Aku sebagai saudaranya sedih loh kalian gituin. Katanya kadang
Kadang dia bilang gitu ke aku bilang gini, bilang aja di kelas biar semua tahu gitu. Apalagi kan waktu itu kami kan manggang, cuman veteran nggak datang waktu itu ya kan. Kayak kami bilang ayo datang ini. Cuman kan waktu itu kami tanya, ayo di rumah siapa yang bisa gitu kan. Sebenarnya kayak kami pengen nyaranin di rumah veteran. Sebenarnya tante pun bilang gitu, nggak apa-apa, silakan kalian datang. Iya. Mami lebih senang kalian teman-teman datang timbang kami keluar. Iya. Tapi karena sudah pernah terjadi pembulian, dia menarik diri. Jadi trauma. Iya. Jadi pas waktu mangkang itu pun Devi juga bilang sama kami kumpul semua, kalian janganlah membuli veteran. Sebenarnya kan, kalau menurut saya pribadi, setiap orang kan pasti ada kekurangannya. Aku ada kekurangannya, veteran mungkin kekurangannya kayak pendiam. Maaf cakap kalau dibilang orang itu kayak kekurangannya itu kayak suka menyendiri, atau mungkin kayak pendiam kayak orang-orang maaf cakap ini kayak autis gitu ya kan. Di satu sisi kayak aku mikir, apakah dia sudah lengkap kepribadiannya? Apakah dia memang betul-betul sudah sempurna gitu? Itu autisme sudah masuk ke udah dengar Bibi gitu. Itu makanya aku aja kalau misalnya kayak veteran, aku itu udah marah Bi. Betulan kayak pengen kali ngomong, karena kayak waktu itu juga pengen ngomong sama orang tua kan, diejek-ejekin, cuma itu merusak mental. Karena menurut saya, bukan sekarang mungkin veterannya kayak marah, tapi nanti dalam waktu udah besar, itu pasti ada rasa yang kayak, kau waktu itu udah kayak gini. Kalau pas dia lagi butuh, nggak dia bantu, pasti itu bakal menyesal kali. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, kalau ada yang membuli atau mungkin terkhusus untuk teman-teman yang ada di kelas 12 MTek 1 ini, janganlah membuli lagi, terkhususnya untuk veteran di sini. Karena kita tahu setiap orang itu punya kekurangan. Apalagi yang membuli ini juga mempunyai kekurangan, ya kan? Jadi pesan saya, jangan lagi lah membuli. Kita perubahilah diri kita sendiri, diri sendiri. Ada lagi yang kita mau disampaikan? Sebenarnya mungkin masih banyak ya tadi tentang kita panggilan hidup berkeluarga, cuman kita jadi agak lari jalur ke pembulian, tapi itu tadi mencakup ke pembicaraan kita. Menurut Tante nih, bagaimana melihat hubungan antara cinta manusia sama cinta Allah dalam konteks pernikahan itu Tante? Kalau cinta manusia, Dengan cinta Allah. cinta manusia antara pasti jenis kelamin ya. Antara beda-beda jenis kelamin itu bisa dibilang satu nafsu, ya kan? Terus kalau cinta Tuhan itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Dalam arti cinta Tuhan itu ada timbal balik. Kenapa kita cinta sama Tuhan? Karena kan Dia pelihara kita. Kalau cinta sama manusia, pasti ada pengorbanan dong. Begitu tidak jadi, pasti ada yang merasa mutu, banyak uangku habis, banyak waktuku habis. Jadi lebih baiklah cinta Tuhan. Makanya kita masa-masa kalian itu carilah Tuhan dulu nak. Jangan lupa pacaran. Itu cari dulu. Nanti sudah kuliah, sudah mulai mau masuk kerja, udah tamat, udah bisa. Tapi itu pun kan harus dikasih tahu dulu lah ke orang tua. Harus ada pembicaraan. Kayak tante ya kan sama Beten. Karena tante dididik juga sama orang tua tante. Waktu dulu tante anak-anak Karo ada 4. Setiap malam minggu saya datang kumpul keluarga. Iya. Waktu tante sama papi Beten masih pacaran, kakak tante pun pacaran sama suaminya, semua abang pun kumpul, buat pacar-pacarnya masing-masing ketemu Kak. Jadi kita pacaran sehat, nggak mau berdua-berdua gitu. Karena kan kalau berdua-berdua kan udah susah, nanti udah tanda kutip ya kan, seperti itu. Makanya tante ajarin juga ke veteran, wariskan juga. Makanya siapa pacarnya anakku? Nggak ada nih, tanya gitu kan. Carilah. Mak kata buru biring ya, katakan tante buru biring kan gitu.
Nah, seperti kayak gitu kan, nggak berusaha sendiri pun nggak apa-apa, tapi kasih tahu ya. Yang penting mami harus tahu di mana rumahnya, biar nggak salah paham kan, nah gitu. Jalan bersama veteran perempuan itu kan tahu mamanya, kan kayak gitu, seperti itu gitu. Ada lagi? Veteran ada pertanyaan? Jadi nih, tante menurut tante pribadi kan, apa sih pentingnya pendidikan iman dalam keluarga? Penting lah, penting sekali itu. Karena kalau nggak ada iman kita itu dari kecil ditanamkan iman. Nah, supaya waktu kita besar itu terbawa. Nah, itu kan terbawa sampai besar. Kalau cara didik orang tua itu kan harus didasari iman. Nah, jadi kan kalau kita contoh kecil doa, waktu kecil kita diajarkan doa kita kan. Nah, dan akhirnya sampai besar kalau kita intens setiap hari kita diajarin doa itu kan terbawa sampai besar sih. Makan, nah, mau tidur, bangun tidur kan itu. Nah. Terus cara tante tahu itu kita nih dipanggil untuk menikah atau berkeluarga. Soalnya kan inti dari apa kita ini tentang Pernikahan. Tentang panggilan hidup berkeluarga. Iya. Cara kita tahu itu kayak mana kita memang udah dipercayakan Tuhan dengan teman hidup selanjutnya kita. Itu proses. Nah, proses hubungan. Proses hubungan pacaran kalian. Sudah sejauh mana pertemanan kalian, pembicaraan kalian. Nah, bukan asal nikah yuk, besok nikah yuk. Udah, terus belum kerja. Mau makan apa? Nah, mau makan apa kalian? Nah, mau makan apa? Terus tante kalau tante ada perempuan, mak, aku mau diajak si abang ini nikah. Pasti tanya orang tua apa kerjanya nak? Nah, kan kayak gitu. Nah, apalagi kita mau nikah, itu pasti ada rembukan biaya keluar untuk perkawinan berapa ini. Kalau nggak mampu, macam mana kita mau ikhlaskan anak kita sama berumah tangga tuh yang laki-laki yang nggak sekolah, nggak kerja ya kan gitu. Mau makan apa? Cuma enak 3 hari perkawinan, 3 hari enaknya. Nah, selanjutnya berantem yang ada. Nggak harmonis. Nah, itu dia. Yang kayak tante bilang kan, 3 hari itu enaknya Iya, doang kan. iya. Tantangan terbesar setelah 3 hari itu apa tante di sebuah pernikahan? Satu, kalau kita perempuan, satu mertua. Kita pikirkan. Kalau kita pikirkan, ya. Kata susah. Iya. Nah, apalagi kita pasti ingat kalau belum ada rumahnya. Nah, itu jadi beban. Jadi beban. Nah, makanya Beten tante suruh ayo sekolah bagus-bagus. Begitu tamat sekolah coba SPMB itu ya. Ya SPMB. Kalau nggak dapat kita ambil swasta kedokterannya. Udah. Biar ada modalnya kan gitu. Paling tidak kan ibarat contoh dokter kalau nggak 2 pasiennya pasti makan kan. Karena tante punya pengalaman, Pak Betanya dokter juga. Nah, jadi seperti itu gitu loh. 2-3 pasien aja pasti makan. Asal serius kerjanya gitu. Itu. Ini tante sendiri kan dosen. Iya. Udah pasti sibuk kayak tante bilang tadi juga ngambil kelas eksklusif. Iya. Kan. Cara tante menyimbangkan kehidupan pekerjaan sama kehidupan kerohanian itu gimana tante? Itu memang harus seimbang. Iya. Harus seimbang. Kenapa? Tante ada jadwal pertambangan itu pun jago-jago kalau kita bareng karena PJJ. Itu ada hari Kamis. Udah, itu dimulai jam 4. Jadi setiap hari Kamis itu udah jam 2 itu harus sudah selesai. Tante di kampus sampai jam 9 itu.
Itu hari Kamis. Hari Minggu pun seperti itu. Jadi waktu tante itu menyeimbangkan itu Kamis sama Sabtu. Selebihnya ya kerja gitu. Nah, dan Sabtu quality time sama veteran, kadang nonton, pulang gereja, makan, ke mall. Jadi kan semua harus seimbang. Waktu untuk veteran pun ada, waktu ke Tuhan pun ada, ke mahasiswa pun ada, pekerjaan pun ada, kan gitu. Itu dia. Ini aku mau nanya lagi, setelah papinya veteran nggak ada, pasti ada tantangan misalnya kayak tantangan ke rohanian bibi itu apakah makin kurang atau enggak gitu? Atau tante mungkin sempat kayak marah sama teman atau sempat Dulu pertama ada. Apa yang dirasakan veteran, tante rasakan juga. Rasa tidak percaya diri. Apalagi kalau kita belum jago-jago. Pas kita tuan rumah, nggak ada suami. Nah, itu ada. Tapi kalau dipaksakan untuk marah sama Tuhan nggak ada gunanya. Toh kita juga yang jadi sakit kan, jadi penyakit. Ya sekarang yang bibi jalani sampai hari ini ikhlas. Kuncinya ikhlas. Toh bukan maunya bibi nggak mau seperti ini gitu. Tapi karena ini mau Tuhan, ini maunya Tuhan kan, supaya lebih lagi mendekatkan diri ke Tuhan kan gitu. Supaya lebih bisa menjaga kevetran kan gitu. Lebih dekat lagi ke veteran, fokus ke veteran. Jadi inilah cara proses Tuhan dalam hidup kami. Sudah, apa lagi? ada. Kenapa saya terus ya? Gak apa-apa lah. Ini belum speak up dia. Menanya apa nih? Bebas aja nih. Iya, ini kan santai, ngobrol santai. Ibaratkan podcast. Ini Oh iya. podcast kelompok 1. Veteran nanya. Apa Iya, aku? namanya apa ke Bebe? Ya, Bud. Baik udah speak up. Iya. Mana Tom Peter mau ngomong lagi kan sesuatu nggak apa-apa? Iya. Ini Bi, aku juga mau nanya, awal kenal veteran itu juga kan sebenarnya kalau nggak salah veteran itu pernah tinggal di dekat Airos. Iya. Jadi kayak kami jumpa di situ. Nah, terus saya tanya waktu itu atau memang dengar orang itu tinggal dia sama Nenek. Iya, nenek. Nenek. Jadi itu bukan membuka pertanyaan kayak kepo atau apa. Jadi waktu itu kenapa veteran itu tinggal di situ? Oh, gitu. Itu ini bisa dibilang tante ini sekarang tinggal di Karobetan dari tante. Itu sebenarnya sampingnya rumah Karonya. Yang ruko 4 itu punya veteran. Oh, punya sendiri. Punya sendiri papinya. Jadi waktu kami asal pulang ke situ, ke ruko 1 kami 4 itu 1 kami kosongkan untuk kami tinggal di situ dan veteran di situ. Pada saat itu tante nemani dia gitu. Seperti itu gitu. Jadi jujur tante sebenarnya nggak memanjakan veteran dengan segala kemewahan karena padahal sebenarnya yang ditinggalkan papi itu banyak ini sebenarnya, tapi bukan itu tujuannya. Tante mendidik dia untuk bertanggung jawab supaya dia mampu mengelola yang ada nanti. Kalau dia nggak berusaha, bagaimana mengelola? Ya, Habis. Jadi tante bilang tante nggak ada duit. Soalnya tante nggak ada duit. Kamu lihat, mami capek setiap hari, pergi pagi pulang malam. Tapi mami nggak ada duit. Kalau untuk sekolah dulu, untuk pendidikan dulu, untuk keperluan hidup dulu, mami akan cukupkan. Jadi tugas dulu hanya belajar, cuma
Nah, itu yang Mami minta. Itulah tante tekankan sama veteran. Ya, kalau dilihat kan veteran ini kan waktu itu aku sendiri juga terkejut pas mata pelajaran kimia. Di situ kayak orang terkejut semuanya kan. Sedangkan Erika aja yang pintar pun waktu itu kayak duluan veteran menjawabnya. Karena kan kami kan waktu kimia itu kuis kan, jadi kuis kan, ini kerjakan nggak boleh nanti ini kan. Terus veteran ngumpul, orang pada nengok, aku kan utamanya nengok ada, kok veteran bisa gitu ya kan, veteran bisa. Jadi berdiri dia kan di chat guru itu kayak oke, taruh nama kamu kan ya kan. Jadi kayak aku teman-teman semua kok bisa ngerjain. Sampai Erika pun pernah naik sama veteran kan. Terus kayak Pamela pun banyak orang bilang kayak pasti itu nyontek itu kan dari Pamela kan. Terus aku mikir kayak mana nyontek seorang veteran temannya sini Pamela yang juga menjawab. Jadi kayak saya pikir oh berarti itulah kemampuannya tadi. Dan memang kalau bisa dibilang pas saya lihat itu, kalau menurut saya veteran ini memang bisa jadi dokter gitu, karena kalau yang dari skillnya memang cocok jadi dokter. Semoga apa impian yang dari papinya berjalan di tahun depan. Amin. Ini anakku ya bisa jadi spesialis ya. Dia bilang papinya kalau belum dapat pegawai negeri nanti udah tamat dokter ambil spesialis bedah. Enak kita diserahkan ya Bang. Amin. Karena keinginan orang tua itu pasti lihat anaknya sukses kan. Nah, termasuk tante juga seperti itu. Jadi hari-hari tante itu hanya veteran. Iya. Nah, itulah tanggung jawab sampai sekarang membesarkan dia gitu. Ini tante saya mau nanya ini, bagaimana sih cara tante mempersiapkan diri secara emosional dan mental untuk memasuki kehidupan berkeluarga? Oh, itu ya pertanyaan kamu tadi bagus ya. Kalau di dalam kita mau berkeluarga itu pasti ada tantangan yang kadang-kadang hanya gara-gara maaf kata ngomongan orang itu udah pasti. Nah, meskipun tadi masukan orang sebenarnya bagus, tapi kita lagi rasa sensitif, jadi semua berantakan. Nah, kalau menurut tante itu harus bersabar, harus sabar, tahan emosi. Terus mungkin dari calon mertua, hanya gara undangan pun bisa berantem. Hanya pilih sampul, warna sampul warnanya, itu pasti bisa berantem. Nah, seperti itu. Intinya ya bersabar. Itu hanya bersabar dan bawa ke dalam doa. Kembali lagi itu doa. Harus ditekankan di situ biar supaya Tuhan campur tangan. Tuh. Ada lagi? Mungkin ini pertanyaan terakhir. Gimana sih hubungan Bibi sama keluarga dari papinya veteran setelah papinya veteran ini tidak ada? Sebenarnya itu udah hukum alam ya nak. Kalau di dalam keluarga papi veteran itu anak tunggal laki-laki. Bukan laki-laki tapi bibinya dua, kakaknya papi veteran dua, adik papinya dua. Papinya di tengah-tengah. Dan satunya cuma satu laki-laki. Begitu papinya meninggal, semua hilang. Semua tidak mendekat. Semua menjauh. Karena mereka rasa itu beban. Padahal sebelumnya hubungannya baik. Baik sekali. Bahkan tonggak pembiayaan itu papinya. Selama ini membantu. Nah, begitu papi yang nggak ada, semua menjauh. Yang tadi hubungan baik itu sudah nggak. Tapi ya tante kembali lagi, nggak menyalahkan siapa-siapa. Nah, memang sudah nasib, sudah surat-surat, kembali lagi ke doa, berserah diri sama Tuhan. Tuh. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami, Bibi. Kalau ada perilaku kami atau pertanyaan kami yang membingungkan hati Bibi, enggak. Bibi pun senang kita cerita, sharing ya kan, supaya kalian bisa mendekat sama veteran. Veteran beginilah dia gitu. Nah, kalau memang veteran apa, ajak aja ngomong.
ngajak ngomong. Nah, dia pun perlu teman. Iya. Manusia pasti perlu Iya. sosialisasi. Mungkin veteran mau bilang sesuatu? Iya. Betul aja lah, coba. Soalnya kan ini kita kan memang ditunjuk pameran Iya. keluarga veteran. Mana tahu veteran ada mau bilang sesuatu. Kawan-kawan. Iya. Nah, Untuk kawan-kawan untuk Selanjutnya. nah untuk kawan-kawan kayak gini lah kehidupannya. Jadi jangan membuliku. Oke, bilang-bilang ya. Siapa tahu. Nanti kan ini diperlihatkan ya. Ya. Nanti kan presentasi kita depan kelas. Kawan-kawan. Jadi untuk teman-teman, ya beginilah hasil dari tentang kisah kami, kisah keluarga saya. Kiranya teman-teman yang lain bisa lebih dekat lagi dengan saya. Baik, sekian pidato kami tentang kehidupan berkeluarga. Semoga dari kisah hidup teman kita veteran, kita mendapatkan banyak pelajaran yang baik. Kita bisa memetik makna-makna baik dari setiap cerita dari tante ini. Dan semoga kedepannya kita nggak ada lagi yang bully veteran. Namanya bully tidak ada lagi. Apalagi tugas kita ini kan sekarang tugas agama, mungkin bisa lebih memaknai lagi tugas ini. Mungkin sekian dari Tugas kelompok dari kami. tugas kelompok dari kami. Jika ada salah kata ataupun salah ucapan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Jadi setelah kami melakukan pembicaraan dengan narasumber kami, orang tua dari veteran Gerald Denta Ginting, jadi ternyata sebenarnya itu kehidupan yang kita lihat veteran selama ini di kelas tidak seperti yang kalian bayangkan nyatanya di rumah secara pribadi. Jadi mungkin setelah kalian menonton video dari tayangan kami sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kita sudah harus berhenti membuli. Ya, stop Oke? pembulian guys. Oke guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.